Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebelum saya melanjutkan untuk pelajaran ini, tentunya bait-bait syair yang kita kaji jumlahnya alhamdulillah tidak banyak, cuma 49 bait syair. Ya, dan ini mudah dihafal insyaallah. Bagi ikhwah yang menghafalnya, nanti insyaallah taala di akhir pelajaran nanti besok, kalau ada yang menghafal dengan benar seluruhnya, insyaallah taala sebanyak 10 orang akan diberi hadiah. Ya, dan dites secara langsung ya di majelis 10 orang besok insyaallah taala. Ya, dan ini enggak susah untuk dihafal, hal yang mudah insyaallah. Baik, kita sudah menyelesaikan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kemudian kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la minal masalihi." Apabila beberapa kemaslahatan saling berdesakan, ya, maksudnya di sini beberapa kemaslahatan saling berdesakan, yaitu seseorang dihadapkan kepada dua pilihan maslahat atau lebih yang semuanya penting, semuanya adalah maslahat. Maka apa yang dia lakukan? Kata beliau, yuqaddamul a'la minal masalihi. Yang dia lakukan adalah dia dahulukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Ya, karena itu di kaidah yang ketiga kita sebutkan mendahulukan yang paling bermaslahat di antara berbagai pilihan maslahat. Ya. Di kaidah yang ketiga. Ya, kalau ada beberapa pilihan maslahat, dia dahulukan yang paling banyak maslahatnya, yang paling tinggi maslahatnya. Nah, demikian pula sebaliknya di kaidah yang keempat, memilih mafsadat terkecil bila mesti berhadapan dengan sejumlah mafsadat. Kata beliau, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawannya, lawan dari kaidah sebelumnya adalah tazahum al-mafasidi, mafsadat yang saling berdesakan. Ya, ini kalau seseorang dihadapkan pada dua mafsadat yang dia mesti jatuh di dalamnya. Dia mesti jatuh di dalamnya. Iya. Maka apa yang dia lakukan? Yurtakabul adna minal mafasidi. Maka dia kerjakan yang paling sedikit mafsadatnya. Iya. Di kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir, dimaklumi ya, ketika mereka naik perahu milik orang-orang miskin, iya, Nabi Khadir membakar atau membocor perahu tersebut. Iya. Dan ini mafsadat. Ya, tetapi ada mafsadat lebih besar di hadapannya. Kalau perahu ini tetap berjalan, di depan ada raja
yang mengambil perahu secara paksa, merampasnya. Ya, jadi mana yang lebih sedikit kerusakannya? Perahunya hilang, diambil oleh raja, tidak ada yang balik walaupun sedikit, atau perahunya masih menjadi miliknya tapi rusak. Yang mana yang paling sedikit mafsadatnya? Ya adalah dengan membakar atau membocornya itu tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Jelas ya? Jadi ini kalau dihadapkan pada dua mafsadat, dia harus pilih salah satu dari keduanya. Dia harus pilih salah satu dari keduanya. Iya. Maka dia pilih yang paling sedikit mafsadatnya. Baik. Ini dua kaidah kelanjutan dari kaidah sebelumnya tentang agama ini dibangun di atas jalbil masalih wa dar'il mafasid, memetikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Iya. Jadi dalam kaidah ini dijelaskan apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan atau dua kemafsadatan. Dan di sini Syekh rahimahullah hanya menjelaskan dua keadaan saja. Jadi kalau ada dua maslahat saling berdesakan, apa yang dilakukan? Beliau terangkan bahwa yang dilakukan didahulukan yang paling besar maslahatnya. Keadaan yang kedua, kalau bertentangan antara dua mafsadat, dia harus memilih antara dua mafsadat. Apa yang dilakukan? Maka Syekh menjelaskan yang dilakukan dia pilih yang paling kecil mafsadatnya. Tapi ada keadaan ketiga, beliau belum terangkan. Keadaan yang ketiga, kalau bertemu antara mafsadat dan maslahat, yang mana yang didahulukan? Nah, ini tiga keadaan, semuanya perlu kita rinci dan kita jelaskan. Hanya saja di sini saya ingin sebelum menguraikan ya tiga hal ini, saya perlu memberikan beberapa ketentuan cara menimbang antara maslahat dengan maslahat lainnya, antara mafsadat dengan mafsadat yang lainnya. Ya. Ketentuan cara menimbang ini penting untuk dipahami agar supaya seorang bisa menimbang antara maslahat dan mafsadat. Karena menentukan yang maslahat ini, yang terbaiknya ini, itu dengan hukum syara', dengan hukum syariat. Bukan dengan hukum hawa nafsu, mengikuti selera sendiri, hanya mengikuti perasaan atau yang semisal dengan itu. Tapi harusnya dia menetapkan hukum yang mana yang termaslahat, yang mana yang paling kecil mafsadatnya dengan timbangan syariat. Dengan timbangan syariat. Baik. Kalau dasar kaidahnya apabila ada dua maslahat, ya. Ini ketentuan pertama ya. Apabila ada dua maslahat, bila dua maslahat ini bisa dikompromikan, asalnya dikompromikan. Itu asal. Jelas ya? Yang mana yang dia dahulukan? Dia membaca Al-Quran atau dia sholat sunnah? Atau dia sholat qiyamul lail? Ini dua maslahat. Membaca Al-Quran, maslahat. Qiyamul lail juga apa? Maslahat. Ya. Tapi ini bisa dia gabungkan. Dia bisa sholat malam sambil membaca apa? Dengan memperpanjang apa? Bacaan Al-Quran. Dia gabungkan antara dua maslahat. Maka ini yang paling bagus. Yang mana yang dia dahulukan? Antara menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, asalnya dia gabungkan dua maslahat. Dia menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tuanya, bisa dia lakukan dua-duanya. Maka yang harusnya dia apa? Dia lakukan. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian pula di ibadah-ibadah yang beraneka ragam.
Contoh doa istiftah, ada beberapa doa istiftah. Maka di sini jangan dibenturkan antara maslahat dengan maslahat yang lainnya. Tapi kita katakan bahwa doa istiftah afdalnya dilakukan mutanawwi'an. Kadang ini, kadang itu yang dilakukan. Doa ketika ruku dan sujud ada 3 doa. Ya. Maka ini bisa dikompromikan. Kadang doa yang pertama dibaca, kadang doa yang kedua. Ya. Kecuali kalau misalnya salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut ada yang lebih banyak maslahatnya karena Nabi lebih banyak melakukannya, maka itu yang didahulukan. Contoh misalnya, salam itu ada beberapa tuntunan. Ketika salat, dia boleh membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jelas ya? Dia boleh membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia boleh membaca Assalamualaikum warahmatullahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian di kirinya Assalamualaikum. Dan boleh dibaca sekali saja Assalamualaikum. Ya, ini asalnya dikerjakan kadang ini kadang itu. Jelas ya? Tapi kalau kita lihat dari sisi riwayat pada salam di salat, yang paling banyak riwayatnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling banyak riwayatnya. Maka asalnya ini yang dikerjakan. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan global pada maslahat. Kalau bisa dikompromikan, itu harusnya yang dilakukan, dikompromikan. Ya. Demikian pula mafsadat. Ya. Kalau ada 2 mafsadat, dua-duanya bisa dihindari, asalnya dihindari, kan begitu. Tapi di sini yang kita bahas, yang dibahas oleh Syekh di dalam kaidah, kalau dia mesti menghadapi 2 mafsadat, mesti jatuh di dalam 2 mafsadat, dia tidak bisa lepas dari 2 mafsadat itu. Nah, ini kondisi yang akan kita bahas dan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, apabila 2 maslahat bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka cara mengkompromikannya atau cara mendahulukan yang paling maslahat dengan meninjau beberapa perkara. Nah, ini di kondisi yang kedua ini, apabila maslahat dan apabila 2 maslahat bertentangan tidak bisa dikompromikan, dia harus pilih salah satu dari 2 maslahat. Ya, maka bagaimana cara dia memilih salah satu dari 2 maslahat? Cara memilihnya adalah dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, ya, dia dahulukan maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah tersebut terhadap maslahat yang berkaitan dengan waktu atau tempat suatu ibadah. Iya. Baik. Contoh misalnya tentang sholat di shaf pertama. Ada maslahatnya atau tidak sholat di shaf pertama? Jawabannya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan. Iya. Lau ya'lamun nas ma fi nida was-saffil awal. Andai kata manusia mengetahui keutamaan melakukan adzan dan shaf pertama, ya, dan mereka tidak punya jalan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, maka mereka pasti akan berdesak-desakan, berlomba-lomba ingin meraih shaf pertama. Dan banyak lagi hadits-hadits tentang keutamaan shaf pertama. Ini maslahat. Salat di mana? Di shaf pertama. Tapi kalau di shaf pertama dia salat, dia tidak dapat maslahat khusyuk karena desak-desakan. Dan khusyuk maslahat di mana? Dalam salat. Iya, berarti dia di sini dihadapkan pada 2 maslahat. Harus dia pilih. Dia di shaf pertama atau mundur ke shaf kedua supaya bisa khusyuk. Yang mana yang dia pilih? Iya.
Kita lihat kepada ketentuan. Yang didahulukan adalah maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri. Jadi khusyuk yang didahulukan. Sebab pertama ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tempat. Iya. Demikian pula misalnya kalau dia akan melakukan perjalanan. Iya. Saya akan melakukan perjalanan. Dia sholat duhur. Ya, dia dihadapkan antara dua pilihan. Dia menjamak duhurnya dengan asar, atau dia nanti sholat di pesawat. Dia nanti sholat di mana? Di pesawat. Ya, kalau sholat di pesawat mungkin saja dia sholat duduk, tidak bisa ruku dan sujud, tapi dia hanya berisyarat saja di atas kursi. Tentunya yang didahulukan di sini yang mana? Menjamak atau dia mengakhirkan sholat pada waktunya? Ada dua maslahat sekarang. Dia ingin menjaga kesempurnaan sholatnya dengan menjamaknya, atau dia mengakhirkan sholat itu pada waktunya. Sebab sholat pada waktunya lebih apa? Lebih afdal. Yang mana yang dia dahulukan? Ya. Maka orang yang seperti ini dinasihatkan supaya dia menjamak itu lebih afdal. Sebab kesempurnaan sholatnya lebih dia apa? Didahulukan. Baik. Ini banyak ya contoh-contohnya. Ya, banyak contoh-contohnya. Demikian pula di bulan Ramadan misalnya. Ya. Umrah di bulan Ramadan kata Nabi ta'dilu hajjan, senilai dengan haji. Tapi sekarang subhanallah Ramadan itu ya, umrah di bulan Ramadan itu lebih padat daripada umrah di musim haji. Lebih padat daripada apa? Umrah di musim haji. Nah, yang mana lebih afdal, dia umrah di Ramadan atau di selain Ramadan? Ramadan dia desak-desakan. Ya. Desak-desakan. Tapi di selain Ramadan, nah, dia tidak desak-desakan, bisa khusyuk umrahnya. Ya. Kita kembali kepada kaidah bahwa maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih apa? Itu lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, ini yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di umrah tahun 2000, Ramadan tahun 2008. Ya. Kalau saya nggak salah yang umrah waktu itu mencapai 3 juta orang. Ya. Bisa diukur ya Mekah yang sedemikian kecil untuk umrah, 3 juta orang ada di situ. Ya. Nah, maka Syekh hafizahullah memberi fatwa bahwa ya, bukan hal yang afdal seorang pergi melakukan umrah hari-hari ini. Ini di bulan Ramadan beliau berkata. Ya. Sebab kalau dia ingin meraih keutamaan umrah, ya, dia tidak khusyuk yang pertama. Yang kedua, dia akan mengganggu orang-orang yang lain juga, membuat orang semakin apa? Berdesak-desakan. Ya. Jadi perhatikan fatwa-fatwa itu bagaimana dibangun di atas apa? Pertimbangan-pertimbangan maslahat oleh para ulama kita. Nah, jadi ini cara yang pertama untuk mengukur dan menguatkan. Ya, kalau ada maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih didahulukan daripada maslahat yang berkaitan dengan waktu atau tempat suatu ibadah. Kemudian yang kedua, kalau bertentangan antara dua maslahat harus dia pilih salah satu dari keduanya. Yang kedua dia pilih, dia dahulukan maslahat yang pasti di atas maslahat yang mengandung kemungkinan. Iya. Yang mengandung kemungkinan. Dan ini sama juga di dalam masalah mafsadat. Kalau ada dua mafsadat dia harus dia hadapi, ya, maka yang harus dia hindari mafsadat yang paling pasti mafsadatnya dia tinggalkan. Iya. Itu yang dia hindari. Adapun mafsadat yang hanya kemungkinan tidak boleh dijadikan sebagai ukuran. Baik. Saya beri contoh supaya jelas. Berobat dengan hal yang diharamkan. Ya, boleh atau tidak? Ada obat. Ya.
Dia sangka bisa menyembuhkan. Tapi obat ini hal yang dimaklumi keharamannya. Hal yang dimaklumi apa? Keharamannya. Nah, dan ini banyak ya obat-obat seperti ini. Obat sakit mata katanya dicuci pakai air kencing. Obat tipes pakai cacing. Ya. Hal yang dimaklumi itu adalah perkara yang najis, perkara yang haram. Ya. Dia pakai untuk berobat. Boleh atau tidak? Kita perhatikan kaidahnya. Hal yang pasti kemaslahatannya itu lebih didahulukan daripada apa? Yang merupakan sangkaan. Hal yang pasti mafsadatnya itu lebih harus dihindari daripada perkara yang sifatnya apa? Sifatnya sangkaan. Iya. Obat ini sudah pasti pengharamannya dalam syariat. Dia berobat pakai obat yang haram, mungkin sembuh, mungkin tidak sembuh, kan begitu? Ada kemungkinan dia sembuh, ada kemungkinan dia apa? Tidak sembuh. Kalau begitu, lebih didahulukan dia harus meninggalkan apa? Hal yang diharamkan ini, obat yang diharamkan ini. Baik, saya beri contoh lain. Seorang misalnya sholat di awal waktu, dia tidak temukan air. Dia tidak menemukan air. Iya. Tapi dia yakin kalau dia undur ya, salatnya hingga masuk waktu berikutnya, atau dia kalau dia yakin kalau dia undur sampai akhir waktu akan ada air nanti. Misalnya jam 12 ya tidak ada air, tapi dia yakin jam 2 nanti air mengalir. Ya. Di sini yang mana yang dia dahulukan? Salat tepat di awal waktu atau dia menunggu adanya apa? Adanya air. Ya, maka ini kembali kepada menimbang jenis maslahatnya ini meyakinkan atau tidak. Kalau dia pas yakin atau dugaan besarnya ada jam 2, maka tidak ada masalah. Dia menunggu. Ya, tapi kalau dia tidak yakin, ya kita tunggu aja, mudah-mudahan ada air. Nah, ini tidak. Dia harus mendahulukan maslahat yang pasti, yaitu sholat apa? Di awal waktu. Baik. Ini contoh penerapannya terhadap kaidah ini. Baik, saya beri contoh lain. Ya. Seorang perempuan, ya, dia sudah melakukan proses melahirkan dengan cara sesar berulang kali. Ya. Sudah 3 kali misalnya. Kemudian hamil lagi. Ini perkiraan dokter, kalau dia hamil kembali maka bisa membahayakan kandungannya atau membahayakan si ibu sendiri. Iya. Mana yang dia pilih? Menggugurkan kandungan atau dia tetap apa? Iya, mencoba untuk hamil dan melahirkan. Kalau perkiraan dokter, apabila si ibu ini tetap melanjutkan kehamilannya, akan membahayakan si anak atau membahayakan ibu sendiri. Mungkin anaknya bisa meninggal, mungkin juga ibunya bisa apa? Meninggal. Iya. Maka diberi alternatif untuk menggugurkan kandungan. Ya, sekarang kita timbang yang mana yang paling banyak mafsadatnya. Menggugurkan kandungan itu namanya membunuh janin. Dan membunuh itu mafsadat yang pasti. Jelas ya? Si ibu kalau dia melanjutkan kehamilan mungkin membahayakan anaknya, mungkin apa? Membahayakan ibu. Ini baru kemungkinan. Jelas ya? Maka alasan yang seperti ini bukan alasan untuk menggugurkan. Dia harus tetap menjaganya. Iya. Tetap untuk menjaganya. Jelas ya? Baik. Ya, dan saya sendiri tahu ada beberapa ikhwan yang istrinya melahirkan secara sesar berulang kali sampai 6 atau 7 kali. Ya. Nah, tapi ini tentunya saya tidak menafikan adanya
dari sisi-sisi ilmu kesehatan yang menunjukkan tentang hal itu. Tapi ini kita membahas di satu kejadian. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana cara menimbang antara dua apa? Dua mafsadat. Iya. Jadi hal yang sifatnya pasti itu lebih didahulukan daripada hal yang sifatnya apa? Sifatnya sekedar sangkaan. Baik. Berikutnya ketentuan yang ketiga, ya. Maslahat yang sifatnya umum itu lebih didahulukan daripada maslahat yang sifatnya khusus atau pribadi. Iya. Baik. Menjatuhkan hukum potong tangan kepada orang yang mencuri. Iya. Menjatuhkan hukum potong tangan. Si pencuri ini kalau dipotong tangannya itu mafsadat. Kan begitu? Ya. Itu mafsadat. Baik. Yang mana yang didahulukan? Dilakukan potong tangan atau dibiarkan supaya tidak hilang tangannya? Ya, di sini kita lihat maslahat umum lebih di apa? Didahulukan. Ya. Karena penerapan hukum-hukum potong tangan ini, hukum hudud ini, itu kemaslahatan yang bersifat umum. Ya. Menciptakan ketenangan, membuat manusia itu tidak lancang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kriminal. Iya. Belum lagi manfaat dari penegakan hukum-hukum yang merupakan kehidupan di tengah manusia. Karena itu Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab." Dan untuk kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang memiliki hati, di dalam pelaksanaan hukum qisas ada kehidupan. Disebut itu kehidupan. Iya. Disebut kehidupan. Dan satu hukum had yang diterapkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Jadi maslahatnya banyak, yang sifatnya apa? Maslahat umum. Maka ini lebih didahulukan daripada maslahat satu orang yang dijaga. Iya. Baik. Jadi ini cara diantara cara menimbang hal yang sifatnya maslahat umum lebih didahulukan. Baik seorang pedagang, dia memonopoli pasar, menimbun barang, dia simpan barang itu supaya harga menjadi tinggi. Ini maslahat bagi dia. Si pedagang ini beruntung. Tapi tidak ada maslahatnya bagi orang umum. Karena itu Nabi menegaskan, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar, monopoli pasar seperti ini kecuali orang yang sengaja berbuat dosa. Dianggap berdosa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Maka ini bentuk dari pertimbangan maslahat. Iya. Demikian pula kalau misalnya pemerintah memandang harus ada jalan umum yang dibangun dan pembangunan jalan ini mengharuskan sebagian dari rumah masyarakat, iya, harus dirubuhkan, maka yang lebih didahulukan adalah mereka diganti dari harga tanah dan harga rumahnya. Iya. Kemudian jalan itu didahulukan karena maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat apa? Maslahat pribadi. Iya. Baik. Jadi ini diantara bentuk dan cara-cara seorang itu menimbang ketika terjadi ya pertentangan antara dua maslahat. Kemudian diantara ketentuan, ya, kalau ada maslahat yang dimaksudkan pada datnya itu lebih didahulukan daripada maslahat yang sifatnya wasilah, perantara saja kepada sesuatu. Iya. Contoh misalnya, ada dua masjid. Iya. Dua masjid ini sama-sama masjid yang bagus. Sebab imamnya dua-duanya beramal dengan sunnah. Satunya dekat rumahnya, satunya jauh.
Iya. Satunya jauh. Maka kalau dia sholat di masjid yang jauh, maslahatnya semakin banyak dia berjalan ke masjid, semakin banyak apa? Pahalanya. Iya. Tapi kalau dia sholat di masjid yang jauh, mungkin sering ketinggalan takbiratul ihram, sebab agak jauh dari apa? Dari rumahnya. Kalau dia sholat di masjid dekat rumah, ya langkahnya pendek dekat rumah. Tapi dia akan sholat tepat apa? Waktu takbiratul ihram bersama imam. Yang mana yang didahulukan di posisi ini? Dia sholat di dekat rumahnya atau di masjid yang jauh? Ya. Kita lihat bentuk maslahatnya. Di masjid yang dekat rumah, dia ingin mengejar takbiratul ihram. Dan sholat itu adalah maslahat yang diinginkan pada adatnya. Itulah yang diinginkan. Adapun melangkah ke masjid, itu juga maslahat. Tapi maslahat ini untuk apa? Untuk selainnya, sebab dia mengantar kepada sholat. Jelas ya? Karena itu di kondisi yang kita sebutkan tadi, dia sholat di dekat rumahnya itu lebih afdal, lebih utama. Baik. Iya. Maka ini bentuk, ya, diantara cara seorang itu menimbang, ya, dari bentuk-bentuk kemaslahatan. Nah, ya, dan tentunya kalau memberi contoh, ya, banyak contoh ya yang bisa kita berikan. Tapi ini apa? Sekadar, ya, contoh-contoh untuk mendekatkan pemahaman. Baik, diantara ketentuan juga kalau bertentangan dua maslahat, kalau ada maslahat yang sifatnya muta'addiyah, ya, dia berlaku untuk banyak hal, itu lebih didahulukan daripada maslahat yang berlaku pada satu hal saja. Pada satu hal saja. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya dipertentangkan antara yang mana yang dia dahulukan, berbakti kepada orang tuanya atau menuntut ilmu. Ingat ya, ini di posisi keduanya maslahatnya seimbang. Iya. Maslahatnya seimbang. Yang mana yang didahulukan? Jawabannya menuntut ilmu lebih didahulukan. Karena berbakti kepada orang tua itu maslahat terbatas pada dirinya sendiri. Berbeda kalau dia menuntut ilmu. Kebaikannya untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin secara umum. Bisa mendapatkan ilmu agama dan ada di tengah mereka orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu untuk mereka. Iya. Dia dihadapkan pada dua orang yang ingin dia berikan sedekah. Satunya seorang miskin, iya, yang merupakan kerabatnya. Satunya lagi seorang miskin penuntut ilmu. Yang mana yang didahulukan? Iya. Miskin, dua-dua miskin berhak menerima sedekah atau zakat. Tapi di sini yang dia dahulukan adalah menuntut ilmu. Sebab ini kemaslahatannya apa? Lebih luas. Iya. Kerabat memang ada maslahat dari sisi dia menyambung silaturahmi. Dari sisi menyambung silaturahmi. Baik. Jadi ini ketentuan-ketentuan umum ya, kalau seimbang. Ya. Tapi bukan artinya di satu keadaan mungkin aja di keadaan tertentu bersedekah kepada miskin dan kerabat itu lebih utama daripada yang lainnya di keadaan-keadaan tertentu. Sebab ini masalah semuanya memang diitari pada indikasi-indikasi yang menyebabkan ada maslahat di situ. Jelas ya? Baik. Juga di antara ketentuan di dalam mengukur, ya, mendahulukan mana yang maslahat dan tidak adalah didahulukan maslahat yang sifatnya wajib di atas maslahat yang sifatnya sunnah. Ya. Dan ini saya kira dimaklumi. Hal yang wajib itu lebih didahulukan daripada hal yang sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Baik. Baik. Kemudian yang terakhir di sini di dalam mengukur apabila ada dua hal yang maslahatnya sama, dihadapkan pada dua maslahat, dia dahulukan maslahat yang terikat pada waktunya daripada maslahat yang sifatnya umum. Ya. Contoh misalnya membaca Al-Quran dan membaca zikir. Membaca Al-Quran maslahat karena dia adalah ibadah, kebaikannya banyak. Membaca zikir juga maslahat. Tapi kapan zikir yang dibaca
di zikir pagi atau sore, maka di kondisi ini zikir lebih didahulukan daripada apa? Membaca Al-Quran. Sebab zikir di sini terikat pada apa? Pada waktu. Luput waktunya kalau dia tinggalkan. Iya. Maka ini diantara beberapa ketentuan seorang itu menimbang antara maslahat dan mafsadat. Iya. Jelas ya? Jadi kalau kita kembali kepada kaidah akan lebih mudah kita memahaminya. Syekh berkata fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila sejumlah kemaslahatan berdesakan, kita harus memilih salah satu dari maslahat itu, maka didahulukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Nah, sekarang insyaallah taala kita sudah bisa menggambarkan apa maslahat yang paling tinggi itu. Bagaimana kriteria dan bentuknya. Ya. Demikian pula ucapan beliau. Ya. Demikian pula ucapan beliau. Wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawannya adalah mafsadat yang berdesakan. Dia dihadapkan pada mafsadat, harus jatuh di dalamnya. Maka dia tempuh yang paling ringan mafsadatnya. Nah, karena itu para perempuan sahabiat muhajirat yang berhijrah, ada yang berhijrah tanpa mahram. Mereka berhijrah apa? Tanpa mahram. Ya. Seorang perempuan safar tanpa mahram itu mafsadat. Jelas ya? Mafsadat. Tapi keberadaan dia melakukan hijrah ini lebih besar manfaatnya. Karena itu diizinkan oleh Nabi melakukan hijrah. Dan dimaklumi ada yang hijrah ke Habasyah, tidak ada mahramnya. Ada yang hijrah ke Madinah, tidak ada apa? Mahramnya. Tapi ini lebih didahulukan. Iya. Baik. Jadi ini beberapa ketentuan, sekaligus saya sudah sebutkan contoh-contoh, dan contoh-contoh itu langsung penerapannya di dalam masalah dalil-dalilnya. Dan itu semua apa yang saya sebutkan di contoh dengan dalilnya itu adalah dalil untuk masalah kaidah ini. Iya. Jadi menguraikan dalil tentang kaidah ini tentunya banyak sekali pendalilan-pendalilan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini adalah kaidah umum. Iya. Yang orang yang tidak menimbang, tidak mampu membedakan yang mana yang maslahat, yang mana yang mafsadat. Kalau dia dihadapkan pada dua maslahat, tidak bisa dia pilih yang paling besar maslahatnya, atau dia harus jatuh pada salah satu dari mafsadat, tidak bisa dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Iya. Orang yang tidak mengetahui hal yang seperti ini adalah perkara yang berbahaya. Kadang akan menyesatkan dia dan menyesatkan orang lain. Akan menyesatkan orang lain. Iya. Maka ikhwani fillah, ini diantara fikih yang penting untuk diperhatikan. Nah, yang penting untuk diperhatikan. Karena itulah seseorang ya, belajar dan melihat bagaimana para ulama menimbang perkara-perkara, ya, apalagi di posisi-posisi terjadinya fitnah, ya, itu baru tampak keilmuan seorang alim. Ya, dan dari situlah seorang penuntut ilmu mengambil pelajaran. Sebab ilmu-ilmu yang seperti ini penerapannya tidak tercatat di buku-buku. Ya, mungkin sekarang antum mendengar kaidah-kaidah penerapan. Contoh maslahat mafsadat. Ya, ini contoh mendekatkan. Tapi seorang ingin melatih dirinya di atas hal ini, itu perlu dia duduk kepada orang-orang yang berilmu. Ya, dan dia perlu melihat bagaimana orang-orang yang berilmu itu menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi, memberikan hukum sesuai dengan timbangan maslahat dan mafsadat. Tidak bertentangan dengan maksud-maksud pensyariatan. Iya. Dan ini indah sekali kalau kita perhatikan bagaimana para ulama kita berbicara. Jelas ya? Dan yang seperti inilah hikmah-hikmah yang saya katakan tadi tidak tercatat di buku-buku. Ini terlihat di kehidupan para ulama kita. Nah, dulu di Yaman ada salah seorang syekh dari masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Beliau menyampaikan ceramah. Judulnya 20 kritikan terhadap Sururiyah, judulnya. Iya. Ceramah yang sangat indah. Iya.
Beliau terangkan kriteria sururiyah itu 20 ciri. Dan beliau katakan saya punya 50 ciri. Cuma beliau di ceramah hanya menyampaikan berapa? 20. Hanya saja di awal ceramah beliau berkata bahwa Muhammad Sarur Zainul Abidin itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Dengan ucapan Muhammad Sarur yang mengatakan bahwa di buku-buku akidah itu fiha jafa. Di dalamnya ada apa? Ada hal yang kasar. Iya. Dan ini hingga hari ini orang-orang Sururiyah tidak ada perhatian terhadap masalah akidah. Dan itu ciri di antara ciri-ciri mereka. Baik. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang alim, tapi beliau juga adalah murid dari Syekh Mukbil. Maka beliau berkata, ini pendapat saya. Di awal ceramah dia berkata, ini pendapat saya yang saya pandang. Kalau Syekh Mukbil ada kritikan, ya, maka saya persilahkan kepada beliau untuk memberi faedah kepada kita semua. Ini di awal ceramah. Tapi Syekh Mukbil diam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan ceramahnya. Hingga akhir ceramah diulangi lagi. Ya. Kalau Syekh Mukbil ada kritikan, boleh beliau bicara sekarang atau nanti setelah sholat Isya. Syekh Mukbil diam. Ya. Ini orang-orang menyangka sholat Isya dulu, sudah sholat Isya. Ya, kita habis sholat Isya nunggu. Ya, kalau Syekh bergerak ke kursi, kita semua kan kemana? Ke kursi. Tapi ternyata Syekh setelah itu langsung keluar, pulang ke rumah. Tidak berbicara. Iya. Tidak berbicara. Ini kalau mungkin sekarang sebagian orang sudah menganggap ini Syekh Mukbil penakut banget. Ya, tidak mau menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, jelas ya. Tapi subhanallah setelah itu beberapa hari setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pulang, tamu-tamu sudah pulang. Ya, Syekh Mukbil bicara kepada murid-murid. Kata beliau, ikhwan, saya sengaja hari itu sengaja. Ya. Tidak berbicara di depan umum. Dan saya sudah nasihatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di rumah tentang pendapatnya itu, dan saya tidak setuju dengan pendapat itu. Muhammad Sarur itu betul dia lebih sesat daripada keledai hutan, kata Syekh. Iya. Tapi saya tidak bisa mengkafirkannya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia apa? Kafir. Nah, dan di sini pelajaran yang ingin saya berikan kepada antum, bagaimana hikmah seorang alim itu. Kata beliau, saya sengaja tidak mengungkapkan hal ini di depan umum supaya orang-orang tidak menyangka bahwa di dalam dakwah kami ini, di dalam dakwah kita ini ada banyak perselisihan. Ini kalimat bijaksana. Ya. Jarang ada yang memilikinya dari orang-orang yang berdakwah. Bagaimana dia kesankan supaya dakwah itu indah di depan manusia. Jangan sampai perbuatan dirinya menjadi sebab orang-orang lari dari dakwah. Ya, mengesankan bahwa di dalam dakwah itu banyak hal yang merepotkan, banyak terjadi perselisihan, sulit orang belajar dan seterusnya. Ya. Dan ini terlihat pada sebagian orang yang menyerukan bahwa dirinya berdakwah kepada sunnah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya. Baik. Maka ini dari hikmah yang hendaknya diperhatikan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah juga dari hikmah Syekh Mukbil di pondok itu ada orang-orang yang bermasalah. Ya, orang-orang yang bermasalah. Ya. Biasalah orang-orang yang pemikirannya aneh-aneh itu ada di mana-mana. Maka sudah datang kepada Syekh Mukbil beberapa orang murid senior. Ya. Untuk menasihatkan supaya orang-orang bermasalah ini diusir saja dari pondok. Ya. Bikin masalah saja di pondok. Tapi orang-orang yang bermasalah ini dia sudah tinggal lama di pondok, ada 14 tahun, belasan tahun bersama Syekh Mukbil. Ada yang dari kecilnya dia mondok. Ya. Orang-orang sudah kenal bahwa ini di tempat Syekh Mukbil. Apa jawaban beliau rahimahullah? Ini jawaban ya. Mungkin jarang ada yang memikirkannya, padahal Nabi yang mengucapkannya. Beliau berkata, "Turiduna yuqal anna Mukbilan qatala ashabah?" Ya, apakah kalian ingin orang-orang bercerita nanti bahwa Syekh Mukbil membunuh kawan-kawannya sendiri?
muridnya sudah sekian lama, kemudian setelah itu dia usir. Ya. Dan ini sama ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diadukan tentang kaum munafikin. Ya. Tentang kaum munafikin. Beliau berkata apa? Apakah kalian, Rasulullah bersabda apa? Aturiduna ayatahaddatsa an-nas anna Muhammadan qatala ashabah? Apakah kalian ingin bahwa manusia bercerita Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri? Orang tahu Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam. Itu yang dia tahu oleh orang-orang musyrikin. Walaupun dia munafik dan Nabi tahu dia munafik. Ya, tapi Nabi tidak membunuhnya. Karena mafsadat membunuhnya itu lebih besar daripada mafsadat membiarkan dia di tengah kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimin. Di tengah kaum muslimin betul mengganggu, bahkan mengganggu Nabi, menyakiti keluarga beliau, memfitnah beliau. Banyak gangguannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi itu semuanya insya Allah berubah menjadi kebaikan, ujian di tengah kaum muslimin. Tapi kalau dia dibunuh, mungkin akan banyak orang yang murtad. Iya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pemuka di tengah kaumnya. Iya. Dan dia ukuran di kalangan orang-orang Arab dahulu. Karena itu dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menimbang, ya, pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Ya. Jadi jangan dikira bahwa hal-hal yang seperti ini perkara yang tidak diperhatikan di dalam syariat kita. Bahkan itulah hikmah dan kebijaksanaan di dalam seseorang itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya banyak sekali hal yang sebenarnya perlu kita rinci di dalam perkara ini. Ya. Kalau saya ingin beri contoh-contoh penerapan, banyak hal yang keliru kadang kita saksikan. Ya, dalam masalah hajar terhadap ahlul bidah, dalam masalah menyikapi orang yang jatuh dalam kesalahan, dalam masalah ini, ya, tentunya ini semuanya memiliki kaidah-kaidah. Ya. Dan betul dari dasar agama kita adalah berlepas diri dari ahlul bidah. Hajar terhadap ahlul bidah. Iya. Itu dari dasar dan pokok agama kita. Tapi pertimbangan pada maslahat dan mafsadat ini adalah hal yang berjalan di tengah para ulama kita. Iya. Dan saya sudah ingatkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini pintu perlu dipahami dengan benar agar supaya seseorang itu tidak berlebihan di dalamnya sehingga dia sesat dan menyesatkan. Juga tidak menyepelekan di dalam hal ini dan dia juga akan sesat dan menyesatkan. Sebab sebagian orang memakai kaidah maslahat dan mafsadat untuk kepentingannya sendiri. Dan sebagian yang lain tidak mempedulikan kaidah maslahat dan mafsadat. Iya. Dan ini juga adalah kelompok yang keliru. Harusnya berada di dalam jalur pertengahan. Dan disinilah pentingnya, sekali lagi pentingnya menuntut ilmu agama. Dan seorang itu belajar dan melihat bagaimana praktek para ulama besar dari masa ke masa menimbang masalah, kemudian mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Itulah hikmah dan kebijaksanaan. Ya, dan ini seorang perlu belajar dan belajar, perlu selalu melihat dan menimbang, mengambil faedah. Ya, karena para ulama hingga hari ini mereka sudah tua, sebagian dari mereka masih mengambil faedah dari sebagian yang lainnya. Dan mereka sudah ulama. Apalagi orang-orang yang baru belajar. Iya, orang-orang yang baru belajar. Dan menjadi masalah kadang, ya, banyak dari orang, banyak dari manusia tidak mengetahui kadar dirinya sendiri. Ya, kadang bahasa Arab saja tidak mengerti. Ya. Bahasa Arab tidak mengerti, baca Al-Quran juga tidak beres. Tapi Masya Allah, kalau sudah berbicara tentang Ustadz Fulan, wow, paling jago. Ya. Kalau dikasih mikrofon, mungkin tidak ada yang tidur di majelis tersebut. Ya. Dan inilah kebiasaan sebagian orang. Ya, dan ini perlu saya ingatkan, sebab ini adalah penyakit menghambat dari menuntut ilmu. Menghambat dari menuntut ilmu. Baik. Kemudian jadi di sini Syekh rahimahullah di dua kaidah ini sudah menguraikan apabila dua maslahat bertentangan. Pembahasan yang kedua apabila dia harus jatuh dalam dua mafsadat, sudah kita ambil kesimpulan. Ya, untuk dua hal ini. Jadi kesimpulannya apabila ada dua maslahat yang harus dia pilih, maka yang dia lakukan apa? Dia pilih yang paling tinggi maslahatnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila dia harus jatuh pada dua mafsadat atau lebih, maka dia pilih yang paling sedikit apa? Mafsadatnya. Dia pilih yang paling sedikit mafsadatnya. Sekarang kalau dia dihadapkan pada suatu amalan, ada maslahat dan mafsadat sama-sama.
maslahat dan apa? Mafsadat. Apa yang dia lakukan? Ya, maka di keadaan yang seperti ini, pertama, kalau maslahat dan mafsadatnya seimbang, antara maslahat dan mafsadat seimbang, maka yang dia dahulukan adalah menolak mafsadat. Itu yang dia dahulukan. Sebab dar'ul mafasid, kaidah lainnya, cabang dari kaidah ini, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada apa? Memetik kemaslahatan. Menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada memetik kemaslahatan. Baik, ini kalau seimbang. Tapi kalau bisa dikuatkan salah satu dari keduanya, maka dia pilih yang paling kuat. Misalnya dihadapkan pada ada mafsadat dan ada maslahat. Iya. Ada mafsadat dan ada maslahat. Ternyata maslahat lebih kuat, maka dia ambil maslahat. Saya sudah beri contoh tadi. Ya, perempuan yang berhijrah. Hijrah itu maslahat, kan begitu? Ya. Dia berhijrah tanpa mahram, mafsadat. Safar perempuan tanpa mahram, mafsadat. Jadi ada maslahat, ada apa? Ada mafsadat. Karena maslahatnya lebih kuat, maka diizinkan oleh Nabi para perempuan muhajirat berhijrah tanpa mahram. Iya. Contoh sebaliknya, ada maslahat dan ada mafsadat. Juga telah kita sebutkan tadi. Ya, tentang kisah siapa? Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah. Iya. Jadi ketika menaklukkan Mekah, beliau ingin merubuhkan Ka'bah dan membangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim. Ini maslahat. Iya. Tapi ada mafsadat yang lain. Kalau beliau lakukan sunnah ini, maka apa? Banyak mungkin dari orang-orang yang baru masuk Islam ini akan murtad keluar dari Islam. Ya, karena mafsadat lebih kuat, ya, maka itu yang didahulukan oleh Nabi, yang dijaga, menolak mafsadat. Ya, karena itu sunnah beliau ini tidak beliau laksanakan, tidak beliau lakukan di masa hidup beliau, dan telah saya sebutkan tidak dilakukan di masa hidup beliau dan tidak dilakukan di masa Khulafa ar-Rasyidin. Dirubah di masa Abdullah bin Zubair, kemudian kembali lagi, ya, seperti sedia kalanya hingga hari ini. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa ulama, ya, Saudi misalnya tidak merubah seperti yang diinginkan oleh Nabi, dinasihati kepada pemerintah supaya apa? Merubahnya, membangun menjadi 2 pintu. Ya. Jawabannya di masa ini mungkin kalau dirubah mafsadatnya akan lebih besar lagi. Akan menjadi apa? Akan menjadi lebih besar. Ya. Sebab di masa ini, kalau di masa dahulu terjadi kejadian, orang cuma dengar-dengar saja. Ya. Dan dengarnya nanti 2 bulan, 3 bulan setelah itu dengar. Kalau sekarang terjadi detik ini, ya, di detik berikutnya sudah tersebar di seluruh dunia. Ya, sudah tersebar di seluruh dunia. Maka ini tentunya dari sisi pertimbangan mafsadat akan lebih banyak, apalagi merubah Ka'bah. Ya, atau sebagian orang yang melihat Kuba yang dicat warna hijau, kenapa tidak dicat dengan selain warna merah kah, warna apa? Sehingga warna hijau itu dijadikan lambangnya orang-orang sufi. Iya. Nah, itu cat warna hijau bukan di masa pemerintahan Saudi sekarang ini, mulai catnya warna hijau. Itu dari masa pemerintahan Utsmani. Iya. Sudah dengan cat seperti itu. Dan merubah hal-hal yang seperti ini yang dianggap milik umat Islam seluruh dunia, ini bukan kebijaksanaan Saudi Arabia saja. Dia merubah sendiri, bisa-bisa ya perang antara sama negara muslimin. Nah, maka ini di antara hal yang hendaknya ya kita ingat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan di dalam hal ini. Jadi sekali lagi ikhwani fillah, ini pembahasan sebenarnya ya lebih luas dari apa yang saya jelaskan tadi, hanya sekadar gambaran-gambaran ya. Gambaran-gambaran ya yang perlu kita perhatikan. Saya beri satu contoh kasus penerapan ya supaya kita bisa terbuka bagaimana menimbang maslahat itu. Ya. Contoh misalnya masalah garis di masjid. Ya. Bagaimana atau apa hukum? Ya. Garis pada setiap shaf itu diberi garis supaya shafnya lurus. Ya. Supaya shafnya apa? Lurus. Nah ini tentunya masalah
Ya, ditimbang di atas maslahat dan mafsadatnya. Nah, dari sisi nas tidak ada nas khusus yang menjelaskannya. Tapi kalau kemungkinan dalil, ada hal-hal yang bisa menerangkan. Iya. Karena itu di dalam masalah garis ini harusnya kalau masjidnya adalah masjid yang safnya memang lurus, tidak ada masalah tanpa garis, harusnya tidak ada garis di dalam apa? Di dalam saf tersebut. Iya. Karena ini masalah-masalah salat, masalah-masalah yang sifatnya apa? Iya. Diketahui oleh banyak orang. Kalau memang itu hal yang disyariatkan akan dinukil oleh siapa? Oleh para sahabat. Itu dasar berpijaknya ya. Tapi kalau misalnya di masjid, sebagian masjid yang sekarang ribut membenahi arah kiblatnya karena katanya kiblat itu bergeser, ya, kiblat berubah jadi masjidnya miring-miring. Ya. Kalau bikin shaf nggak tentu. Ya, makmumnya menghadap ke sana ke apa namanya? Persis ke barat, ya. Sedangkan imamnya dia corong sedikit ke kiri dari barat. Nah, ya, maka membuat garis yang seperti ini itu masuk ke dalam bentuk maslahat. Kalau bahasa ulama yang mengatakan masalih mursalah, iya betul, dia masuk ke dalam bahasa masalih mursalah dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu di Mekah, kalau antum lihat di sekitar apa namanya Masjidil Haram, itu ada garis-garis untuk menjelaskan shaf. Dan ini penting sekali, apalagi orang yang berada di tempat sa'i, dia tidak melihat Ka'bah. Ya, dia tidak tahu di mana arah Ka'bah tersebut, kecuali dengan apa? Dengan garis yang dia pijak. Dengan garis yang dia pijak. Maka ini diantara salah satu dan cara bentuk seseorang itu melihat kemaslahatan. Dan ini yang menimbang kenapa para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan kubah masjid. Ya, ada berbeda pendapat berkaitan dengan menara masjid. Kenapa mereka berbeda pendapat tentang masalah mimbar masjid? Ya, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi ini. Dari sisi-sisi tersebut. Jelas ya? Baik, saya tidak ingin masuk menguraikan jauh dalam hal ini, sebab kadang di sebagian tempat, ya, suatu pembahasan dia tidak rajih di tempat tersebut, tapi di tempat lain mungkin hal itu cocok. Iya, hal itu cocok dan bisa diterapkan di tempat tertentu. Baik, jadi sekali lagi ini diantara, ya, bentuk contoh bagaimana seseorang itu menjaga kaidah yang penting ini. Baik, selesai sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang keempat. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang kelima. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, berkata penulis rahimahullahu taala, "Wa min qawaidi syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru." Kata beliau dari kaidah-kaidah syariat kita adalah mempermudah. Dari kaidah di dalam syariat kita adalah mempermudah. Fi kulli amrin, pada setiap perkara. Nabahu ta'siru, yang perkara tersebut dihiasi atau dihinggapi oleh kesusahan. Ingat, sini beliau masuk menjelaskan salah satu kaidah pokok. Ya, dan ini termasuk kaidah penting yang saya bahasakan di awal pelajaran, salah satu dari 5 kaidah terbesar. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan nama al-masyaqqah tajlibut taysir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan apa? Mendatangkan kemudahan. Baik. Ini kaidah termasuk kaidah yang agung. Sampai Imam Asy-Syatibi berkata, "Innal adillata ala raf'il haraj fi hadhihi al-ummah balagat mablagh al-qata'." Sesungguhnya dalil-dalil bahwa diangkat kesusahan di tengah umat ini, dalil-dalilnya itu sampai ke tingkatan hal yang meyakinkan, hal yang sudah pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, banyak dalil tentunya di dalam Al-Quran maupun hadits
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Iya. Kata Suyuti rahimahullah, iya, ayat ini adalah dasar dalil tentang kaidah terbesar, ya, di antara kaidah pokok yang beban-beban syariat itu dibangun di atasnya. Iya. Itulah kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kata beliau ini salah satu dari 5 kaidah pokok yang dibawanya banyak kaidah dan cabang-cabang yang lainnya. Ya, dan ayat ini adalah dasar pokok untuk seluruh hal itu. Juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Iya. Dan juga di antara dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum." Ya. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Dan juga di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesusahan untuk kalian di dalam beragama. Iya. Baik, ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya agama apa yang paling dicintai oleh Allah, kata beliau al-hanifiyatus samha. Agama Hanifiyah yang penuh dengan kemurahan. Iya. Yang penuh dengan kemurahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Dan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Ya, Allah merahmati seorang hamba pemurah kalau dia membeli, pemurah kalau dia menjual. Ya, juga pemurah kalau dia melunasi hutangnya. Ya, maka ini sifat samha, kemurahan, ya, kemudahan di dalam agama adalah ciri dari agama kita, merupakan ciri dari agama kita. Dan ini berlaku pada banyak hal. Nah, karena itu dilarang seorang imam memberatkan makmumnya, ya, bahkan di dalam berdakwah di jalan Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat manusia lari. Dan ini pesan Nabi, beliau sampaikan juga kepada 2 dutanya yang diutus ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada keduanya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Iya. Hendaknya kalian berdua saling mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua saling pengertian, jangan kalian berselisih. Nah, ini diantara hadits-hadits yang sangat agung, ya, yang merupakan dasar dari kaidah ini. Jadi adanya kesusahan itu menyebabkan datangnya kemudahan, Dan di antara dalil yang indah juga berkaitan langsung di dalam kaidah adalah hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka untuk melakukan siwak setiap kali melakukan salat. Iya. Jadi perintah bersiwak itu tidak diwajibkan, tapi disunnahkan saja. Kenapa disunnahkan, tidak wajib? Karena memberatkan umat kalau diwajibkan. Ya, karena alasan memberatkan ini, maka datanglah kemudahan. Akhirnya hukumnya dirubah menjadi apa? Ya, menjadi sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditanya oleh seorang sahabat, haji itu berapa kali? Beliau diam. Iya. Sebab beliau kalau menjawab,
haji sudah diwajibkan sekali. Kalau beliau menjawab, maka akan diwajibkan lebih daripada itu. Karena itu beliau diam. Ya. Dan sholat tarawih di bulan Ramadan, beliau tidak lakukan setiap hari. Karena beliau khawatir akan diwajibkan bagi umatnya. Dan itu akan memberatkan umat. Ya. Karena itu, sekali lagi, ini adalah kaidah agung. Ya. Dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dimaklumi. Baik. Hanya saja di sini kaidah ini termasuk kaidah yang perlu dijelaskan ya lebih detail. Ya, karena sebagian orang memahami agama itu mudah. Ya. Agama itu mudah. Ya. Karena agama itu mudah, ya kita santai aja. Ya. Santai saja. Apa yang dengannya saya mudah? Ya, saya mau sholat sekarang 1 kali, itu mudah. Ya, agama itu apa? Mudah. Ya, saya nggak bisa sholat duhur pada waktunya, nggak bisa sholat asar pada waktunya, saya jamak saja sekaligus 5 sholat. Ya, pada satu waktu. Ya, dalilnya apa? Agama itu mudah. Ya, maka ini kaidah harus dipahami pada tempatnya. Ya, supaya jangan masuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, dan orang-orang yang jahil kemudian menggunakan kaidah-kaidah ini bukan pada tempatnya. Baik. Jadi kemudahan itu adalah hal yang ada di dalam syariat. Dan kemudahan pada 2 hal. Ya. Kemudahan itu pada 2 hal. Yang pertama adalah kemudahan yang merupakan ciri pokok di dalam syariat kita. Iya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sebuah perkara, ketentuan syariat kita sudah menetapkan sebuah perkara, maka asalnya itu adalah hal yang mudah. Kalau ingin dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Iya. Nah, kita Masya Allah umat Islam kalau ingin bertobat dari perbuatan dosa, iya, maka bentuk tobatnya, iya, dia cukup ikhlas di dalam tobatnya, dia tinggalkan perbuatan dosa itu, ya, dia sesali perbuatan dosanya dan dia berniat sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dimudahkan siapa yang ingin bertobat. Bani Israel ketika mereka ingin bertobat, diperintah, ya, mereka membunuh antara diri mereka sendiri, saling membunuh antara sesama mereka. Perhatikan bagaimana susahnya mereka bertobat tersebut. Jelas ya? Jadi syariat ini kalau ingin dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, di dalam syariat Islam ini penuh dengan kemudahan. Penuh dengan kemudahan. Dan bukan artinya tidak ada beban seorang dalam melakukan syariat. Ya, sebab namanya orang beramal ingin mendapatkan surga, itu pasti ada kesulitan. Harus ada usaha dan upaya yang dia lakukan. Iya. Harus ada usaha dan upaya. Karena itu disebut mujahadah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan beri hidayah menuju kepada jalan kami. Dan Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka diitari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Hal-hal yang penuh dengan syahwat. Jadi dikatakan surga diitari dengan hal yang tidak menyenangkan. Memang kadang jiwa perlu upaya untuk melaksanakannya, perlu kesabaran. Iya, perlu kesabaran. Tapi hukum syariat ini secara umum, kalau sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan itu adalah hukum syariat, maka kalau dilihat pada secara umumnya, hukum syariat ini itulah kemudahan. Itulah apa? Kemudahan. Jadi ini kemudahan dari sisi yang pertama, yang merupakan ciri syariat yang sudah ditetapkan. Jelas ya? Kemudian kemudahan yang kedua adalah kemudahan dalam bentuk keringanan-keringanan yang diberikan tatkala ada kesusahan. Inilah yang disebut dengan nama rukhsah. Ya, keringanan. Nah, dia musafir, harusnya sholat duhur 4 rakaat, diringankan jadi 2 rakaat. Ini rukhsah namanya. Perempuan haid, ya, karena ada halangan haid, digugurkan kewajiban sholatnya dan puasanya. Ini rukhsah namanya, keringanan. Ini kemudahan, bentuk dari kemudahan di dalam agama. Jelas ya?
Maka tampak dari sini bahwa agama itu mudah. Kemudahan mendatangkan, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini adalah kaidah menjelaskan sifat syariat itu. Adapun masalah apa yang dimudahkan, itu semuanya sudah jelas aturan dan tuntunannya. Iya, jelas ya? Jadi jangan ada yang membuat aturan-aturan mudahnya menurut saya begini, menurut saya begitu. Tidak. Tapi kemudahan itu ditimbang sesuai dengan syariat. Iya. Kemudahan ditimbang sesuai dengan apa? Syariat. Sebab kapan dia menimbang sesuai dengan timbangan Al-Quran dan timbangan hadits Rasulullah SAW, pasti dia akan dapatkan kemudahan di dalam agama tersebut. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan global, ya, penjelasan global untuk makna kemudahan di sini. Iya. Baik. Jadi di antara hal yang perlu saya terangkan berkaitan dengan masalah kaidah ini, ya, al-masyaqqa tajlibu at-taysir. Itu kaidah penamaan umumnya ya yang disebut oleh para ulama yang menyusun buku-buku tentang kaidah fikih. Ya. Tapi kalau bahasa yang lebih detailnya dikatakan at-taysir sababun at-ta'sir sababun lit-taysir. Ya. Adanya kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Sebab datangnya apa? Kemudahan. Baik. Jadi demikian kita membahasakan kaidah ini. Ya, kesulitan ya, adalah hal yang menyebabkan datangnya kemudahan. Nah, yang perlu dirinci di dalam pembahasan ini berkaitan dengan masalah ya, bentuk-bentuk dari kemudahan tersebut. Iya. Harus diketahui bahwa iya, kemudahan diberikan oleh sebab adanya kesusahan. Iya. Oleh adanya kesusahan. Nah, dan kesusahan itu yang dikatakan kesusahan yang mendatangkan kemudahan itu diukur dengan ukuran-ukuran syariat. Karena itu sebab-sebab yang dengannya kesusahan dimudahkan, datangnya kemudahan, adanya rukhsah, itu dirinci oleh para ulama dalam beberapa poin. Yang pertama, ada keringanan dalam bentuk pengguguran. Iya. Baik. Ini di antara bentuk-bentuk keringanannya dulu saya terangkan. Bentuk-bentuk keringanan. Ada keringanan dalam bentuk pengguguran. Seperti perempuan yang haid. Digugurkan darinya kewajiban apa? Kewajiban salat. Ya, adapun puasa digugurkan pada saat dia haid, tapi dia ganti nanti. Itu puasa. Baik. Keringanan bentuk yang kedua, keringanan dalam bentuk dikurangi. Seperti sholat seorang musafir. Ya, boleh dikosor, ini dikurangi. Keringanan dalam bentuk yang ketiga adalah penggantian. Iya. Penggantian. Kalau tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, diganti dengan apa? Diganti dengan tayamum. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, keringanan dalam bentuk mendahulukan. Contoh seperti jamak takdim. Seperti jamak takdim. Iya. Boleh seorang menjamak antara duhur dan asar, dia dahulukan di waktu duhur. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaah haji di musim haji di Arafah. Iya. Baik, kemudian yang keempat atau yang kelima, keringanan dalam bentuk mengakhirkan. Nah, ini contohnya seperti jamak takhir. Ya. Maghrib dan Isya dilakukan di waktu Isya. Dan ini keringanan dimaklumi ketika jemaah haji meninggalkan Arafah dan mereka menuju ke Musdalifah. Disyariatkan mengakhirkan Maghrib dan Isya nanti dikerjakan di mana? Di Musdalifah. Iya.
Kemudian keringanan yang ke-6, keringanan dalam bentuk adanya darurat, perkara darurat. Iya. Seperti orang yang kalau tidak makan bangkai, dia mati. Maka diberi keringanan. Boleh dia makan bangkai tersebut sekadar keperluannya. Iya. Kemudian yang ketujuh, dari bentuk keringanan adalah keringanan penggantian. Ya, penggantian. Seperti di salat khauf. Ya. Salat khauf itu dengan kaifiat yang dimudahkan. Diganti kaifiatnya, tidak sama dengan salat biasa. Ya, dan di kaifiat salat khauf dimaklumi ya di pembahasannya. Di pembahasan salat khauf ada beberapa kaifiat diterangkan di sejumlah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Jadi ini beberapa bentuk ya dari keringanan-keringanan tersebut. Nah, kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan di sini adalah hal yang berkaitan dengan sebab-sebab adanya keringanan. Apa sebab-sebab adanya keringanan tersebut? Ya. Ini sebenarnya kalau kita sudah bahas secara rinci sebab-sebab adanya keringanan, ini akan kita lebih mudah mengukur yang dimaksud diringankan itu kapan dan bagaimana bentuk keringanannya. Ya, sehingga seorang yang mengetahui rincian kaidah, dia tidak perlu memahami luas seperti yang saya contohkan tadi dari sebagian orang yang mengikuti hawa nafsunya itu. Iya. Jadi sebab-sebab keringanan itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena melakukan perjalanan, karena safar. Iya. Karena musafir. Ya. Karena safar ini adanya perjalanan, ini adalah sebab datangnya keringanan. Diringankan salatnya, ya, diringankan puasanya, bahkan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Ya. Kalau memang itu biasa dia lakukan rawatibnya, hal-hal sunnahnya, di saat perjalanan diringankan. Ya. Ibadah-ibadah yang sunnah itu walaupun dia tidak lakukan di safar, dihitung pahalanya seperti dia melakukannya di masa tidak safar. Nah, sudah berlalu bersama kita di pembahasan Bahjat Qulub Al-Abrar, ya, hadits Abi Musa Al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah atau idza safara al-abda, idza marida al-abdu aw safar, ya, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu ya, sakit atau dia melakukan perjalanan, maka amalan yang biasa dia lakukan akan tercatat pahalanya. Ya. Amalan yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan sehat akan selalu dicatat pahalanya untuk dia. Maka ini dari bentuk keringanan. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, ini salah satu sebab adanya keringanan. Karena adanya apa? Adanya safar. Kemudian yang kedua, dari sebab adanya keringanan adalah sakit. Iya, sakit. Dan sakit itu adalah keluarnya badan dari standar kestabilan. Iya. Jadi badan yang tidak stabil, ya, badan yang tidak normal, ya, itu dikatakan sakit. Ya. Dan ini definisi umum ya untuk apa yang disebut dengan makna sakit tersebut. Baik. Dan dimaklumi bagaimana sakit itu menjadi sebab ya adanya keringanan bagi orang yang sakit. Ya. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, dia boleh bertayamum. Dia tidak bisa sholat berdiri, dia boleh sholat duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring. Tidak bisa bergerak, dia boleh berisyarat. Boleh berisyarat. Ya. Dan banyak lagi keringanan-keringanan berkaitan dengan orang yang sakit ini. Baik. Kemudian yang ketiga dari sebab keringanan adalah al-ikrah, keterpaksaan. Seorang yang terpaksa melakukan sesuatu, iya, ini mendapatkan keringanan. Dan masalah keterpaksaan ini insyaallah taala akan datang pembahasan khusus di kaidah yang lain yang akan disebut oleh Syekh nanti. Baik, cuma di sini saya globalkan bahwa
Siapa yang terpaksa itu keringanan. Ya, diberikan keringanan pada saat dia terpaksa. Kemudian yang kelima adalah kejahilan. Ya, dia tidak memiliki pengetahuan. Jahilnya dia akan sesuatu, ya, itu memberikan keringanan untuknya. Keringanan untuknya. Karena itu orang-orang yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan jahil, ya, hal-hal yang dia tinggalkan dalam keadaan jahil itu dimaafkan kalau sudah berlalu waktunya. Nah, seperti sholat misalnya, kalau dia jahil tentang hukum-hukumnya, maka begitu dia tahu, ya, dia tidak harus untuk apa? Mengganti seluruh sholat yang telah berlalu itu. Nah, baik. Kemudian yang keenam dari bentuk kemudahan adalah umumul balwa, di mana perkara tersebut perkara yang sudah tersebar, ya, merupakan hajat dan keperluan manusia sudah, ya, itu umumul balwa, nggak ada yang bisa lepas dari hal itu. Ya, maka ini sebab datangnya kemudahan, ya, karena itu dibolehkan jual beli salam, ya, dengan cara dia pesan barang atau dia pesan misalnya dari hasil bumi, ya, dia bayar di depan, dia terima beberapa waktu setelah itu, tidak langsung kontan. Ya, ini diperbolehkan karena memang manusia tidak terlepas dari bentuk transaksi ini. Iya. Demikian pula arayah, ya, membeli korma yang masih basah di pohon dengan korma yang kering di daratan. Ya, ini sebenarnya hukum riba. Ya, masuk di dalam kaidah riba. Karena tatkala tidak bisa dipastikan apakah sama korma di darat dan di mana, yang di pohon ini masuk dalam pembahasan riba, tapi itu dimaafkan, diberi keringanan. Kenapa? Ya, sebab hajat manusia perlu kepada korma basah. Orang-orang yang sudah musim panen, dia simpan korma lama, begitu musim berbuah, ya, dan musim berbuah itu biasanya di musim panas. Orang-orang perlu makan korma basah. Ya. Karena itu dari hajat diperbolehkan dalam syariat. Dan tentunya dimaklumi bahwa al-araya ini, ya, ada syarat-syarat dan ketentuannya, ya, dimaklumi dalam pembahasan fikih. Nah, hanya saja saya isyaratkan di sini. Ya, contoh seperti air liur kucing. Ya, Nabi SAW bersabda, "Innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina 'alaikum." Kucing itu bukanlah najis. Sungguhnya kucing ini dari hewan yang biasa mengitari kalian. Maka ini sebab kemudahan, sebab biasa mengitari, ya, sudah hidupnya bersama manusia, ya, datang dan perginya kucing nggak bisa diatur. Ini hal yang manusia tidak bisa lepas darinya. Tidak bisa apa? Lepas darinya. Maka ini umumul balwa namanya. Ya, dimaafkan hal-hal yang seperti itu. Ya, maka sama dengan kucing ini, seperti tikus misalnya, ya, yang berada dan sulit seseorang itu menghindarinya. Ya, sebab tikus itu, ya, dia adalah hewan yang, ya, tidak ada aturannya. Kalau dia mau datang. Ya, tidak ada jadwal bertamunya. Ya, dia datang sesuai dengan keinginannya sendiri. Baik. Kemudian yang ketujuh dari sebab adanya keringanan adalah adanya kekurangan pada tabiat. Adanya kekurangan pada tabiat. Ya, misalnya anak kecil dia belum balik. Ya, orang yang gila, orang yang tidak waras misalnya, maka ini kurang akalnya. Pada kekurangan tabiat ini memberikan keringanan untuk mereka. Baik, ini diantara sebab-sebab, ya, adanya keringanan tersebut. Baik. Dan ini kaidah adalah kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah pokok. Ya, bercabang dari kaidah ini banyak kaidah yang lainnya. Di antara cabangnya adalah 3 kaidah yang akan disebut oleh penulis nanti. Ya, kita melihat kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-6, kaidah yang ke-7, kaidah yang ke-8. Ini 3 kaidah, semuanya adalah cabang dari kaidah ini. Iya. Cabang dari kaidah yang kelima. Sebab kaidah yang kelima ini kaidah pokok. Banyak cabangnya. Iya. Dan insyaallah taala untuk cabang-cabangnya ini kita akan uraikan nanti di pertemuan berikutnya. Sudah mendekati salat maghrib, insyaallah taala kita sambung setelah salat maghrib.
Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.